Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Bersama saya Romagus CSSR, saya mengajak kita merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
suatu peristiwa, suatu kejadian yang menghebohkan atau yang viral, yang membawa kejutan, walaupun sudah lewat, akan tetap santer dibicarakan. Peristiwa itu seolah mendapat tempat yang empuk dalam hati setiap orang, sehingga tetap diingat, tetap dikenang, tetap diceritakan terus-menerus. Jangankan misalnya kasus Ade Armando yang dipersekusi atau kasus Dokter Terawan. Kasus G30 SPKI yang terjadi pada tahun 65 saja itu masih terus diingat oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Kekejaman Hitler yang membunuh 6 jutaan orang Yahudi sampai sekarang pun masih tetap diingat, tercatat dalam sejarah, dan masih menjadi cerita yang menarik untuk dikisahkan kembali. Hal seperti ini yang terjadi, saudara-saudari, ketika Yerusalem dan sekitarnya dihebohkan oleh berita tentang bangkitnya Yesus, orang Nazaret dari kubur. Warna pembicaraan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan kawannya itu, tidak lain adalah tentang kebangkitan Yesus yang sedang viral, sedang santer dibicarakan, dipercakapkan oleh banyak orang dalam berbagai macam kesempatan. Kedua murid begitu larut bercerita. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang asing yang kemudian mereka kenal bahwa dia itu adalah Yesus yang bangkit. Kisah itu menjadi menarik ketika mereka sampai di, katakanlah, ambang kota yang mereka tuju, Emmaus. Ketika hari sudah mulai senja, si orang asing itu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dan mereka mendesaknya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ajakan dan undangan ini, saudara-saudara, mengandung beberapa makna tentu saja. Pertama, ajakan itu mencerminkan adat ketimuran. Menghargai setiap orang yang dianggap sebagai tamu, bahkan kalau itu baru dikenal di tengah jalan atau dalam sebuah tempat. Yang kedua, saudara-saudara, itu mencerminkan kerinduan hati kedua murid ini untuk mendengar lebih lagi cerita yang semakin menarik, karena mereka tertarik dengan pembicaraannya dalam perjalanan bersama. Bagaimana dia menjelaskan kitab suci meskipun mereka belum sadar juga bahwa dialah Yesus. Ajakan mereka itu akhirnya membuka tabir bahwa si orang asing teman seperjalanan mereka tadi ternyata adalah Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para murid yang berangkat ke Emmaus, mereka baru sadar ketika Yesus memecah-mecahkan roti, memohon berkat, dan membagi-bagikannya. Mereka baru sadar saat itu. Mereka ingat betul bagaimana Yesus biasanya memecah-mecahkan roti, memohon berkat, lebih-lebih dalam perjamuan malam terakhir yang kita peringati pada hari Kamis Putih. Saat itu mata mereka terbuka dan begitu mereka sadar, Yesus lenyap. Itulah penampakan yang meneguhkan mereka sehingga kembali ke Yerusalem memberitakannya kepada para murid yang lain. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah siara, sebuah perjalanan bersama kita menuju kepada Bapa yang seringkali memang juga diwarnai oleh bermacam-macam kisah,
bermacam-macam pengalaman. Apakah itu pengalaman-pengalaman yang menggembirakan ataupun pengalaman-pengalaman yang seringkali masih misteri untuk kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita lalui, yang kita alami, yang kita temukan, itulah berbagai macam warna kisah yang menyertai siara hidup kita. Ada kisah sedih, ada juga tentu kisah sukacita. Ketika hidup diliputi oleh sukacita, saudara-saudari, kita seolah-olah terbang ke awang-awang. Tetapi ketika hidup diwarnai duka cita, kita seolah-olah jatuh terkulai di dalam lumpur dan tidak bisa bangun. Dalam lumpur tanpa harapan inilah kita ditantang untuk mengundang Yesus. Mampir untuk mengundang Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Sebab hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kita perlu mengundang Yesus mampir di rumah hati kita. Lebih-lebih saudara-saudara, ketika kita merayakan Ekaristi, menyambut komuni, tidakkah kita terbuka mata kita akan Yesus yang selalu menyertai kita, akan Dia yang meninggalkan warisan istimewa yang menguatkan, meneguhkan hidup rohani kita, yaitu tubuh dan darahnya. Apakah kita tidak mengenal Dia di sana, saudari-saudara? Moga-moga, saudari-saudaraku, tiap kali kita merayakan Ekaristi, merayakan perjamuan Tuhan, menyambut komuni, kita diteguhkan, kita diingatkan, kita dimampukan untuk memandang Yesus yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam segala pergumulan, dalam segala macam penderitaan, dalam segala macam ketidakpastian hidup, dan juga bahkan dalam pengalaman-pengalaman gelap sekalipun. Semoga dengan mengundang Dia hadir di hati kita, khususnya ketika kita menyambut komuni, merayakan Ekaristi, kita semakin diteguhkan akan kasih Kristus yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia ada bersama kita, sebab Dia Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Melalui Yesus Putramu, Engkau senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami. Melalui sabdanya yang kami baca dalam kitab suci, melalui segala macam renungan yang kami dengarkan, dan lebih-lebih di dalam perayaan Ekaristi suci ketika kami menyambut komuni, kami diteguhkan bahwa Engkau senantiasa tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu beserta kami dalam Yesus Putramu. Semoga setiap kali merayakan Ekaristi, membaca kitab suci, mendengarkan sabdamu, kami semakin berkobar-kobar, semakin bersuka cita atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.